Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam tatap muka untuk perkuliahan mata kuliah liturgi. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan ini, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kami masih merasakan pertolongan dan kasih-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Saat ini kami akan mengadakan perkuliahan tatap muka yang kesekian lewat perkuliahan online. Biarlah senantiasa Allah akan menuntun, menyertai di dalam perkuliahan ini, memberkati hamba-Mu yang akan memberikan materi, dan juga buat anak-anak didik, mahasiswa, mahasiswi yang akan mendengarkan materi ini. Dan kita akan membahas bersama-sama sebentar. Untuk itu Bapa, berikanlah pencerahan, berikanlah kemampuan, kekuatan, terlebih kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya baik, saudara-saudara yang terkasih, kita akan memulai untuk perkuliahan pada saat ini dalam mata kuliah liturgika. Minggu yang lalu kita sudah membahas pada poin inti, yaitu prinsip-prinsip teologis liturgi gereja. Dan di dalamnya kita sudah membahas tentang teologi liturgi gereja. Dan saat ini untuk materi pembahasannya kita masuk pada liturgi sebagai pangkalan pembaharuan kehidupan gereja. Mungkin kita bertanya, apakah liturgi dapat dijadikan sebagai pangkalan pembaharuan kehidupan gereja? Jawabannya iya. Jika demikian, apa yang dilakukan di dalam kaitan dengan liturgi yang olehnya menjadi pangkalan pembaharuan kehidupan jemaat atau gereja? Pembaharuan sebagaimana yang kita maksudkan akan tercapai bila di dalam liturgi itu ada beberapa aspek yang harus kita pahami, yang harus ada di dalam penyusunan liturgi. Ada 3 aspek yang menjelaskan tentang liturgi sebagai pangkalan pembaharuan kehidupan gereja. Yang pertama yaitu di dalamnya ada pemberitaan firman Tuhan. Yaitu gereja memberitakan firman Tuhan. Dalam penyusunan liturgi sudah pasti akan ada poin dalam pemberitaan firman Tuhan, karena pemberitaan firman Tuhan itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam setiap persekutuan, di dalam setiap ibadah, karena sudah dijelaskan bahwa liturgi itu merupakan pelayanan juga, dan di dalamnya adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan untuk orang lain atau untuk orang banyak. Jadi di dalamnya ada pemberitaan firman Tuhan, gereja memberitakan firman Tuhan yang disebut dengan kerugma, pemberitaan. Yang kedua, untuk menjadikan liturgi sebagai pangkalan pembaharuan kehidupan gereja, ada aspek memperhatikan persekutuan atau gereja yang tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Ada kesaksian-kesaksian tentang kesaksian Kristen di dalamnya atau disebut dengan marturia. Gereja sebagai penyaksi-penyaksi Injil, gereja harus menyaksikan, ada action di dalamnya. Ada pemberitaan, dan di dalam pemberitaan itu gereja akan mengaplikasikan itu di dalam kesaksian-kesaksian untuk orang lain. Dan aspek yang ketiga adalah gereja yang melayani atau gereja yang mengadakan pelayanan yang disebut dengan koinonia. Ada pelayanan, jadi ada pemberitaan, ada kesaksian, dan ada pelayanan. Gereja yang melayani sesama, dan juga melayani pekerjaan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan yang
kerjakan. Jadi bila unsur-unsur ini ada di dalam liturgi ibadah yang nanti kita akan lakukan, maka akan terjadi seperti yang dikatakan ada pembaharuan kehidupan jemaat, atau iman jemaat makin bertumbuh, ada pertumbuhan iman, ya, kerohanian makin meningkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip filosofi teologi bergereja. Ya. Prinsip-prinsip filosofi teologi bergereja. Berbicara masalah bergereja, bahwa sebagai orang yang percaya kita kenal bahwa hari persekutuan, hari Sabat, ya, hari perhentian yang kita kenal dengan hari Minggu. Ya. Hari Minggu bagi orang Kristen adalah hari untuk beribadah kepada Sang Pencipta atau hari ibadah. Pada hari Minggu kegiatan kantor, pemerintah diliburkan kecuali di negara-negara Islam. Di sini kita lihat ya, salah satu pengaruh ya, keputusan Kaisar Konstantinus Agung pada tahun 313 Masehi yang menjadikan hari Minggu sebagai hari libur resmi di Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Yang selanjutnya berpengaruh pada perhitungan kalender internasional. Ya, namun perlu kita ketahui bahwa hari Minggu sebagai hari ibadah dimulai oleh para rasul yang memilih beribadah pada hari kebangkitan Kristus, ya, yaitu hari Minggu. Jika demikian, bagaimana konsepsi hari Minggu bagi kita? Berikut ini ada beberapa konsepsi tentang dimensi hari Minggu. Sebab hari Minggu biasa kita kenal dengan hari perhentian, hari Sabat. Ya, dalam perhitungan itu hari yang pertama, ya, di mana umat Kristen untuk beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, kita pahami bahwa hari Minggu adalah hari tentang masa lampau, sekarang, dan masa depan orang Kristen. Mengapa demikian? Artinya Kristus telah berkorban bagi kita untuk masa lampau. Kristus telah berkorban menyelamatkan kita dari dosa. Ya. Penebusannya itu masih berlaku bagi kita sekarang, dan penebusan Kristus juga memberi masa depan bagi kita di sorga. Ya. Jadi pengorbanan dan penebusan Kristus itu, pengorbanan Kristus bagi kita itu terjadi pada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Makanya dikatakan bahwa hari Minggu adalah hari tentang masa lampau, sekarang, dan masa depan. Itu merupakan prinsip-prinsip filosofis teologi bergereja. Yang kedua, hari Minggu adalah hari Tuhan dan Sabat. Hari Minggu tidak identik dengan hari Sabat Yahudi. Ya, ada perbedaan dari sisi waktu antara Sabat dan Minggu, yaitu Sabtu adalah hari ketujuh, sedangkan hari Minggu adalah hari pertama. Tetapi esensi hari Sabtu dan Minggu sama, yaitu beribadah kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, yaitu hari Minggu adalah hari bagi gereja. Mengapa dikatakan demikian? Bahwa pada hari Minggu orang Kristen ya, dari berbagai denominasi mewujudkan esensi gereja itu, yaitu persekutuan. Dalam persekutuan, dalam peribadatan tersebut bersatu atau berkumpul anggota gereja dari berbagai suku bangsa. Dan dalam persekutuan ini gereja mewujudkan demonstrasi isi kesaksian gereja, yaitu bersaksi dan juga melayani dan juga memberitakan Injil kebenaran Kristus. Yang keempat, hari Minggu adalah hari kasih. Mengapa dikatakan hari kasih? Dalam ibadah Minggu, warga jemaat mempersembahkan persembahan kasih yang mereka miliki, baik persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan adalah syukur kepada Tuhan yang memberi berkat-berkat atas segala usaha-usaha yang kita sudah
lakukan. Ulangan 26 ayat 13. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Lewi, persembahan itu dikhususkan kepada pelayanan kepada orang-orang asing, anak yatim piatu, para janda, dan orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan atau berhak untuk menerimanya. Nah, dikatakan hari kasih bahwa kasih itu menunjukkan kasih kepada Kristus dengan memberikan segala apa yang kita bisa berikan, merupakan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, ucapan terima kasih kita. Mengapa kita memberikan persembahan itu? Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah terlebih dahulu memberkati kita, memberikan segala apa yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Yang kelima, hari Minggu adalah hari sukacita. Mengapa? Hari Minggu adalah hari perayaan kebangkitan Kristus, hari kemenangan, hari sukacita kita karena Yesus Kristus telah memerdekakan, menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk bersedih pada hari Minggu. Kita bersukacita karena hari Minggu itu identik dengan hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus, menunjukkan pada hari yang pertama kita telah dimenangkan atas kuasa dosa, dan itu sudah dikalahkan semua di dalam Yesus Kristus, memberikan kemenangan, kemerdekaan bagi setiap orang yang percaya. Makanya kemenangan bagi orang yang percaya itu hendaknya dipergunakan, diwujudkan di dalam kehidupan setiap hari. Yang keenam, hari Minggu adalah hari gambaran perjumpaan di rumah Bapa. Tidak ada hari yang dapat kita pakai untuk menggambarkan suasana pertemuan di surga atau di rumah Bapa selain pada hari Minggu. Hari sukacita, hari perdamaian, hari perhentian, hari Sabat. Pada hari Minggu semua orang Kristen dari berbagai golongan, umur, suku, tingkatan sosial, dan lain-lain berkumpul dan menjadi satu di rumah gereja, di rumah Tuhan. Di sini kita teringat dengan kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nanti di rumah Bapa semua suku bangsa akan berkumpul bersama Bapa di rumah Bapa. Bagi mereka yang percaya, makanya hari Minggu digambarkan hari perjumpaan seperti di surga. Ada sukacita bersama-sama, ada kebahagiaan. Jadi saudara-saudara, kiranya beberapa dimensi hari Minggu ini mendorong kita untuk giat beribadah pada hari Minggu. Sebab hari Minggu itu merupakan hari-hari spesial bagi kita di dalam prinsip-prinsip filosofis teologi bergereja. Ada 6 bagian yang sudah dijelaskan di sana. Ya, jadi sekali lagi, yang pertama hari Minggu adalah hari tentang masa lampau, sekarang dan masa depan orang Kristen. Yang kedua, hari Minggu adalah hari Tuhan dan Sabat. Yang ketiga, hari Minggu adalah hari bagi gereja. Dan yang keempat, hari Minggu adalah hari kasih. Kelima, hari Minggu adalah hari sukacita. Dan yang keenam, hari Minggu adalah hari gambaran perjumpaan di rumah Bapa. Nah, selanjutnya kita akan melihat di dalam bagian pembahasan selanjutnya. Kita akan masuk di dalam lingkaran liturgis dan penataan ruang ibadah. Sebelumnya saya akan menjelaskan ada beberapa jenis liturgi yang mencerminkan karya Allah yang dijawab dalam pujian, pemberitaan, kesaksian, dan pelayanan dalam dunia ini melalui kebaktian. Ada kebaktian umum, kebaktian khusus kategorial, baptisan, perjamuan kudus, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada pada hari raya. Nah, kita akan membahas tentang lingkaran liturgis dan penataan ruang ibadah. Pertalian atau mata rantai liturgis dengan penataan ruang ibadah biasanya disesuaikan dengan tradisi liturgi Protestan yang dianut. Kecenderungan penggunaan sarana-sarana liturgi dan penempatannya dalam ruang ibadah sangat dipengaruhi oleh selera atau warisan teologi yang dimiliki.
kita melihat ada beberapa bagian yang masuk dalam lingkaran liturgi dan penataan ruang ibadah. Maksudnya, di dalam setiap penyusunan liturgi itu kita akan sesuaikan dengan penataan ruang ibadah. Contohnya, misalnya di dalam penataan liturgi dalam ruang ibadah perayaan Natal, sudah pasti akan berbeda dengan penataan liturgi pada ruang ibadah pada waktu perayaan misalnya Jumat Agung atau kematian Yesus Kristus. Itu pasti akan berbeda untuk penataannya. Kalau hari Natal kita melihat ada pernak-pernik Natal, ada lampu kelap-kelip dan lain sebagainya. Ada sukacita di dalamnya. Tetapi kita melihat pada hari kematian Yesus Kristus itu hari menggambarkan suasana yang hening, memperingati akan kematian penderitaan. Jadi sudah pasti bahwa penataan ruangan ibadah itu lewat liturgi itu pasti akan ada perbedaan. Kita melihat ada tata cara penataan ruang ibadah dalam lingkaran liturgi. Beberapa pengaturan sarana-sarana liturgi dalam ibadah dapat dituturkan sebagai berikut. Yang pertama, penataan mimbar. Berbicara masalah penataan mimbar, mimbar selalu terkesan bagi kita bahwa berada pada posisi yang di depan dan berada di posisi tengah ruangan. Tetapi tidak selamanya juga seperti itu. Kita melihat untuk situasi dan kondisi di mana kita beribadah. Contohnya misalnya beribadah di rumah gereja, sudah pasti memang penataan mimbarnya itu sudah posisinya di tengah, di depan dan berada di tengah. Berbeda kalau mungkin ada perayaan-perayaan atau ada ibadah-ibadah seperti ibadah KKR yang dilaksanakan di lapangan. Tidak selamanya berada di posisi tengah, mungkin berada di depan bagian kiri atau depan bagian kanan. Jadi penataan mimbar dalam liturgi ibadah memiliki makna simbolik yang paling kuat berdasarkan pandangan Protestan bahwa pemberitaan firman Tuhan harus lebih diutamakan dalam liturgi. Oleh karena itu dalam liturgi Protestan mimbar memiliki makna simbolis dari gereja sebagai gereja yang memberitakan Yesus Kristus. Fungsi mimbar dalam ibadah Protestan adalah berfungsi untuk tugas marturia gereja. Artinya melalui mimbar firman Allah diberitakan kepada jemaat, ada kesaksian, maka mimbar selalu ditempatkan di bagian tengah ruang ibadah. Jadi seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, tidak selamanya, tetapi memang memiliki pemahaman bahwa mimbar itu adalah fokus utama di dalam persekutuan, bahwa dari mimbar itu akan ada pemberitaan firman di dalamnya. Yang kedua, bejana baptisan atau perlengkapan baptisan. Bejana baptisan menjadi simbol dari gereja yang membaptis dalam lingkaran liturgi gereja. Oleh karena itu bejana baptisan diletakkan di sebelah kanan mimbar, posisinya berada di sebelah kanan mimbar. Kalau bagi gereja-gereja yang melaksanakan baptisan percik, ataupun baptisan yang dilaksanakan di rumah gereja, jadi bejana baptisan itu posisinya berada di sebelah kanan mimbar. Yang ketiga, penataan meja dan alat perjamuan kudus. Kita memahami ketika ada ibadah perjamuan kudus atau penyusunan liturgi perjamuan kudus, meja dan alat-alat perjamuan kudus menjadi simbol dari gereja yang menata persekutuan. Roti dan cawan itu disampaikan begitu rupa sehingga jemaat didorong dalam tindakan memuliakan Allah. Dalam hubungan dengan itu, maka meja dan alat-alat perjamuan kudus diletakkan di sisi kiri dari mimbar. Ataupun meja perjamuan kudus bisa diselaraskan di depan mimbar. Karena dalam perjamuan kudus menjadi pusat utama adalah
peralatan-peralatan perjamuan kudus. Selain daripada itu, yang terpenting juga di dalamnya adalah pemberitaan firman Tuhan. Karena dalam perayaan perjamuan kudus kembali kita diingatkan untuk memperingati akan penderitaan dan kematian Kristus bagi kita, seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia berkata bahwa perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku, ketika dia mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dengan para muridnya. Yang keempat, penataan meja tempat persembahan. Ya. Meja tempat persembahan melambangkan gereja yang mengucap syukur kepada Tuhan dengan harta miliknya serta sumber daya yang dianugerahkan Tuhan. Dalam konteks pemahaman ini, maka meja tempat persembahan ditempatkan di depan jemaat. Ya, di depan jemaat, bahwa semua jemaat akan pergi untuk memberikan persembahan. Ada juga persembahan yang dijalankan berupa kantong-kantong kolektor. Tetapi ada juga persembahan-persembahan yang sudah dikhususkan, tempat-tempat persembahan yang sudah diletakkan di depan. Ada persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk dana musik, dan lain sebagainya. Itu ditempatkan di posisi yang ada di depan. Di sini menggambarkan bahwa tempat persembahan, meja persembahan ini menunjukkan bahwa jemaat yang tahu berterima kasih, yang tahu mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Sebab Tuhan terlebih dahulu memberkati kita, memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Yang kelima, penataan posisi para pendukung liturgi dan pelayanan liturgis. Ya. Para pendukung liturgi menempati posisi samping kiri dan kanan mimbar sebagai simbol kemitraan, ya, baik pendeta dan jemaat. Ya, peran-peran pelayan liturgis yang dilakukan adalah pendeta sebagai wakil umat, sedangkan diaken sebagai pelayan umat dalam liturgi gereja. Ya. Demikian juga halnya dengan pekerja-pekerja yang ada di gereja seperti kostor dan kolektan. Para kolektan sebagai pelayan liturgis yang mengumpulkan persembahan, umat dapat menempati posisi samping meja persembahan. Umat dapat menempati posisi samping meja persembahan karena secara fungsional mereka adalah simbol dinamis dari meja persembahan sebagai gereja yang mengucap syukur. Yang membantu di dalam liturgis itu, seperti yang dijelaskan tadi, mereka berperan ya sebagai pemain musik juga terlibat di dalam liturgis tersebut, berada di posisi samping kiri dan kanan mimbar sesuai dengan pengaturan gereja setempat. Kemudian dilanjutkan poin yang keenam adalah para anggota musik liturgis gereja seperti paduan suara, vokal group, dan instrumen, pemain organ, paduan suara, ya, kemudian ada pemain pianis dan lain sebagainya. Ya, posisi liturgi gereja sesuai dengan fungsinya dalam liturgi gereja. Sebagai pengiring dan pemandu suara pujian jemaat, maka posisinya harus berada di depan jemaat. Maksudnya adalah supaya mereka dapat berkomunikasi dengan jemaat dan pelayan di dalam ibadah. Bisa ditempatkan di depan posisi bagian kiri ataupun bagian kanan. Yang terpenting mereka berada di bagian depan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang berikut. Untuk materi yang berikut ini yaitu musik dalam liturgi gereja. Musik dalam liturgi gereja mungkin hanya beberapa bagian saja, karena ini nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikut. Ya, mengingat waktu. Ya, musik dalam liturgi gereja. Yang pertama, arti dan jenis musik gereja. Ya. Musik gereja atau musik liturgi adalah seni musik yang dipakai dalam persekutuan demi pelayanan dan kesaksian gereja. Musik gereja dapat digolongkan atas musik vokal dan musik instrumental. Ya. Jadi di musik dalam liturgi gereja atau arti dan jenis musik gereja itu ada dua bagian yang kita kenal, yaitu musik vokal dan musik instrumental.
Yang pertama adalah musik vokal. Musik vokal adalah musik yang dibentuk atau terbentuk dari suara manusia. Ya, itu dikatakan musik vokal yang dikeluarkan, yang dibentuk, yang dieksperimenkan oleh suara manusia, yang dikeluarkan oleh suara manusia atau vokal yang dikeluarkan oleh suara manusia. Dan yang kedua adalah musik instrumentalia. Musik instrumen adalah musik yang terbentuk dari bunyi suara instrumen yang dikeluarkan oleh alat musik itu sendiri, seperti alat musik yang ditiup seperti suling, gitar, piano, dan lain-lain. Jadi arti dan jenis musik gereja dalam liturgi gereja itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu musik vokal, dan yang kedua musik instrumentalia. Musik vokal adalah musik atau bunyi suara yang dikeluarkan oleh suara manusia, vokal manusia. Dan untuk musik instrumentalia adalah suara atau musik yang dikeluarkan oleh alat musik itu sendiri. Dan itu ada perbedaan-perbedaan. Kita membedakan alat musik seperti gitar, dipetik dan bunyinya menunjukkan bahwa itu gitar. Kemudian ada musik-musik yang lain. Ada juga alat-alat musik tradisional yang dipergunakan di dalam persekutuan-persekutuan gereja-gereja suku, seperti kalau di Minahasa itu ada musik kolintang, ada musik sasando, ada trompet dan lain sebagainya. Itu juga dipergunakan di dalam persekutuan-persekutuan jemaat. Nah, untuk musik vokal atau musik vokal suara manusia itu bisa dilakukan dalam nyanyian jemaat. Ya, vokal grup, paduan suara, solo, trio, ya kuartet dan lain-lain. Kalau musik instrumentalia itu seperti gitar, piano, suling dan lain-lain yang seperti alat musik. Ya. Jadi inilah untuk pembahasan materi yang diberikan pada saat ini. Nanti bagi saudara-saudara yang akan memberikan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan pada ruang tanya jawab. Nanti Bapak akan memberikan jawaban. Kita akan akhiri untuk materi kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada minggu depan, masih berkaitan dengan arti dan jenis musik atau musik dalam liturgi gereja, yaitu citra dan fungsi musik gereja. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya baik, sebelum kita akan buka tanya jawab ini, kita akan tutup untuk materi yang Bapak sudah sampaikan pada saat ini dengan doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih dalam sepanjang pembahasan materi ini lewat kuliah online ini, khususnya mata kuliah liturgika. Hamba bersyukur oleh karena Tuhan sudah menyertai di dalam penyajian materi ini dan memberkati juga anak-anak didik, para mahasiswa-mahasiswi yang boleh mendengarkan, mengikuti dengan baik, dan kiranya Tuhan akan memberikan pemahaman yang baik kepada mereka, memberikan kemampuan kepada mereka untuk menalar, untuk memahami akan setiap materi yang diberikan, dan ini mereka boleh terapkan di dalam pelayanan mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga, kami masih akan lagi membuka untuk ruang tanya jawab. Kami tetap meletakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan ucapan syukur, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekian untuk pembahasan ini, dan untuk ruang tanya jawab, Bapak persilakan kepada saudara-saudara, mahasiswa dan mahasiswi untuk memberikan pertanyaan. Kita akan buka ruang tanya jawab pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kompak.